Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di Diari 4R. 4R. Oke guys, berjumpa lagi, ketemu lagi dengan papanya 4R dan mamanya 4R ya. Hari ini suasananya berbeda ya. Ini suasana seperti di video-video kita yang sebelum-sebelumnya ya, berada di dalam rumah ya, untuk sharing-sharing ya. Ini sekarang kita mau sharing-sharing lagi guys ya. Mungkin sudah lama tidak dengan suasana seperti ini, jadi kita mau coba sharing dengan suasana seperti ini ya, karena suasana juga sangat dingin sekali di luar ya. Jadi kalau mau sharing juga ini dingin. di dalam juga dingin ya. Jadi kalau mau sharing-sharing di luar gitu, kayak kemarin kita sharing pas di City Hall ya, mengenai apa itu yang di City Hall, hal apa saja yang perlu dilakukan saat pertama kali datang. Nah, tapi ada juga kita pernah sharing di dalam kayak rumah begini ya, suasana seperti ini ya. Itu terkait masalah apa ya? Biaya hidup ya, biaya hidup. Nah, nonton hidup. Guys di video sebelumnya. Jadi itu ada dua suasana berbeda itu ya. Nah, ini kita suasananya lagi seperti yang di video yang kami pernah sharing mengenai biaya hidup ya, tinggal di Jepang itu berapa biayanya. Nah, hari ini kita juga mau sharing lagi terkait bagaimana mendapatkan tempat tinggal. Mana mendapatkan tempat tinggal ya, atau apato ya di Jepang. Ya, pokoknya tempat tinggal lah. Tempat tinggal, apartemen gitu ya. Nah, karena kita tidak seperti di Indonesia yang mau cari datang, kos-kosan misalnya, mau cari datang rumah. langsung datang ke tempat itu, cari rumah, tidak seperti itu tidak guys. Tidak seperti yang kita bayangkan. Kayak misalnya kalau kita kuliah di PB dulu ya, saya dulu di Bogor kita, atau di Unhas, langsung datang saja ke Bogor, atau cari misalnya sendiri. cari sendiri, atau misalnya ada teman minta tolong carikan. Nah, kita tinggal bayar. Ketemu sama ibu kos, udah pas kita datang langsung masuk. Atau pas kita misalnya datang hari itu, nginap dulu misalnya seminggu di rumah teman misalnya, kemudian kita cari sendiri, ketemu sama ibu kos langsung masuk. Enggak boleh. Tidak seperti itu kalau di Jepang ya. Nah, itu apalagi kalau bawa keluarga, enggak boleh. Iya, jadi waktu saya juga cari apartemen itu ya, waktu datang saya pikirnya gitu. Cari langsung ke kosan itu misalnya, tanya-tanya, enggak seperti itu guys. Ya, jadi beda. Nah, kita mau cerita-cerita apa perbedaannya itu. Nah, bagaimana caranya mendapatkan tempat tinggal? Jadi di Jepang itu ada yang kita ketahui nih ya guys. Kalau kita statusnya seperti begini, pas datang mau kuliah atau mau studi, ada 4 cara. Ada 4 tempat tinggal ya, yang kita ketahui yang kita ketahui, yang bisa kita masuki ya. Nah, di 4 tempat ini ada juga kelebihan dan kekurangannya gitu. Kayak misalnya di dormitory dan international house itu waktunya juga ada jangka waktunya yang terbatas gitu. Tidak bisa apa saja dulu 4 itu. Jadi ini sekilas saja, jadi tidak bisa kita apalagi namanya? Tinggal lama ada gitu sampai 3 tahun, 4 tahun misalnya. Biasanya cuma setahun saja ada gitu, kontrak, 6 bulan. Jadi ada 4 tempat tinggal yang bisa kita jadikan pilihan kalau kita mau hidup di Jepang. Ya, hunian ya. Ya, tempat tinggal. Karena ini hal yang paling penting, guys. Kalau kita mau datang studi, harus kita pikirkan kita mau tinggal di mana. Karena mungkin tinggal di kampus, di dalam kampus kan tidak mungkin kayak gitu ya. Ya, karena kemarin juga kan banyak beberapa kejadian kesulitan cari tempat tinggal pada akhirnya ya. Pas datang sulit cari tempat tinggal. Kesulitan karena mungkin banyak faktor ya. Sebenarnya kalau cuma sebentar bisa kayak di hotel, apartemen harian. Itu kan tapi kan mahal per ini. Yang kita mau ceritakan di sini tempat tinggal untuk jangka waktu yang lama. Jangka panjang untuk gitu. Yang misalnya di atas 6 bulan kayak gitu. Untuk yang visanya visa menetap. Iya. Jadi pada akhirnya teman-teman biasanya datang itu akhirnya karena belum dapat tempat tinggal ya, tinggal di rumah teman dulu. Kan biasanya itu juga tidak boleh karena mereka punya aturan bahwa kita tidak boleh membawa nginap orang lain gitu. Ada jangka waktunya, jangan terlalu lama. Bisa mungkin tapi mungkin cuma semalam 2 malam. Iya, tergantung juga apartemennya besar atau tidak. Karena apartemen itu kan ada aturannya juga aturannya, misalnya hanya bisa masuk untuk 1 orang. Kalau 2 orang tidak bisa gitu. Jadi
tidak sebebas kayak misalnya di Indonesia gitu ya. Kita punya kos, temannya kita datang. Ada 3 orang mau datang mau tidur semua itu malah bisa. Enggak begitu. Ada kan di Indonesia seperti itu. Tapi di Indonesia ada juga yang tidak seperti itu ya. Yang aturannya sangat ketat. Ya. Oke, langsung saja 4 jenis pilihan. Yang pertama itu dormitory kampus. Ya, Terus, asrama kampus. Kayak kita dulu di Unhas ada asrama kampus. Asrama kampus. Oke. Di IPB juga dulu kita ada ya asrama kampus buat anak S1. Yang kedua bisa masuk di International House. Ya, itu di kampus juga. Jadi beda itu. Nanti kita jelaskan perbedaannya. Kita mau ada asrama kampus, ada International House, ada dorm, ada International House. Yang ketiga itu ada apato swasta. Apato itu apartemen, tapi apartemen swasta. Dan yang keempat yang kita tinggali apartemen pemerintah. Jadi apartemen ada 2 jenis tadi, ada yang swasta, ada yang pemerintah. Kalau di kampus juga ada 2 jenis, ada asrama sama International House. Gitu. Nah, yang pertama dulu ya kita jelaskan. Oke. Yang pertama dormitory kampus. Nah, dormitory kampus ini atau asrama itu diperuntukkan untuk orang yang single ya. Maksudnya dia datang sendiri, tidak membawa keluarga. Baru dia itu kamarnya gabung gitu ya. Terus yang kedua kekurangannya nih ya. Kekurangannya dalam satu kamar itu kita gabung gitu. Bisa sampai 6 orang dan jadi, yang pilihkan itu bukan kita tidak bisa memilih mau di kamar mana. Yang pilihkan kampus gitu ya. Jadi kita kalau mau tinggal di sana kita harus berhubungan dengan kampus ya. Jadi nanti ada kontaknya gitu. Di setiap kampus itu kalau di Kanazawa itu ada kontak untuk pengurusan misalnya asrama, ada beberapa ya asrama yang pilihan kampus gitu ya. Dan itu cepat full juga. Belum tentu juga bisa dapat. Karena full. Ya betul. Terus kalau fasilitasnya itu juga dia ini sharing kayak misalnya sharing kamar mandi. Kamar mandinya kamar itu kamar mandinya tidak di dalam. Kamar mandinya di luar. Jadi, sharing. Dalam satu kamar itu banyak orang. 6 orang biasanya 6 orang. Kalau kemudian kamar mandinya sharing. Terpisah. Dapurnya sharing juga. Satu dapur, satu ruang tamu, satu ruang tengah, kayak gitu. Jadi ya gitulah. Nanti kalau cerita-cerita teman-teman kemarin ya saya kayak misalnya kalau sharing begitu ada yang tidak bersih misalnya ya, mandi di kamar mandi misalnya. Ini cerita pengalaman teman-teman yang sempat cerita-cerita. Cuma dia terpisah ya, ada asrama khusus cewek, ada asrama khusus cowok. Cowok sendiri, cewek sendiri. Ya di kamar mandi itu tau lah kalau apalagi kalau cowok kurang bersih misalnya ya. Nah itu salah satu kelebihannya. Kekurangannya itu. Kekurangannya. Kelebihannya itu dia tanpa deposit. Tanpa deposit. Ya, itu kelebihannya. Kita tidak perlu deposit. Karena yang menggaransi kita itu kampus. Kemudian juga yang menjamin kita kampus. Kemudian kelebihan juga sangat dekat dengan kampus karena dia ada di dalam kampus. Cuma di belakang, kalau di NST cuma di belakang NST saja NST. dia. Cuma kelebihannya dia dekat. Jadi kalau kita mau ke kampus jalan kaki sampai tidak pakai biaya kita ongkos. Dan lebih murah. Cuman itu juga jangka waktunya terbatas. Oh iya. Jangka waktunya itu kalau menurut teman saya ya biasanya cuma sampai 6 bulan. 6 bulan. 6 biasanya bulan harus sudah pindah. Student exchange begitu ya. Tapi ada juga yang sampai 1 tahun. Ya. Ada juga yang sampai 1 tahun kayak pertukaran. Tapi habis itu kita wajib keluar. Tidak jadi boleh. itu hanya persinggahan sementara istilahnya sambil kita mencari-cari. Ya, boleh. Misalnya apartemen duluan. Ya, misalnya kita datang belum bawa keluarga, masih mau cari apartemen, boleh kita masuk dulu di asrama kampus, baru kita sambil cari keluar. Jadi kampus memfasilitasi itu mahasiswa yang misalnya tidak ada koneksi misalnya, jadi lewat kampus minta tolong untuk diberikan slot untuk masuk di asrama. Pasti kampus akan usahakan. Cuma itu sering full, jadi harus kalau memang mau rencana ambil asrama harus diminta dari awal biar bisa ini kan di booking kayak di booking gitu. Jadi kelebihannya itu tadi kalau misalnya kita dapat kemudian kita bisa mencari sendiri apartemen tetapnya kita nanti. Langsung kita lihat gitu apartemennya kita. Kita lihat langsung. Kita ketemu sama agen, langsung dia perlihatkan apartemennya kita. Kamarnya seperti apa, bentuknya ini. Akhirnya kalau kita suka ya sudah. Itu kelebihan. Jadi hanya tempat persinggahan sementara kemudian kita langsung lihat apartemennya. Dibanding misalnya kalau teman-teman
apa ya, belum lihat toh sudah misalnya mau ambil apa swasta tapi lewat agen, lewat internet, iya, agen, begitu. Tapi belum lihat fisiknya secara langsung, itu ya biasa itu kadang nanti kita jelaskan di poin ketiga. Apa tuh swasta? Ya. Nah, oke. Terus Jadi biayanya, biayanya itu sekitar kurang lebih 30.000 tapi ya. itu sudah include listrik sama air, sama biaya sewa. Iya. Bisa lebih dari itu kalau listrik airnya mungkin ini ya. Kan Iya. itu karena sharing semua Iya, ya. sering. Lebih murah sih, lebih murah. Cuma kan 30.000. per kamar banyak. Tapi nanti ada yang lebih murah, tapi nanti di bagian terakhir ya. Lebih murah lagi. Nanti dibandingkan sendiri ya yang mana yang sesuai dengan kantor tapi, kita. Ya itu Pilihan. berdasarkan pengetahuan yang kita ketahui ya. Kalaupun misalnya ada perubahan atau harga, ada hal-hal yang lain yang mungkin tidak terinformasikan di video ini, tolong di komen di kolom komentar di bawah. Ya karena biasanya kan tertulis harga sewaktu-waktu bisa berubah ya gitu. Oke, yang kedua langsung. Yang kedua. Nah, ini pengalaman saya langsung pribadi tinggal di International House. Jadi waktu saya tinggal di International House itu kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan. Itu waktu pertama datang itu sensei saya yang ngurus. Gitu. Yang pertama dulu dia itu tapi hanya diperuntukkan sama dengan asrama, hanya untuk satu orang yang single, tidak boleh family. Tapi bedanya di dalam kamar itu semua terfasilitasi kita. Satu kamar. Jadi satu orang. Kamar satu orang. Ya, beda dia dengan asrama. Di asrama kan satu kamar 6 orang. Kalau International House sendiri kita. Tapi di dalam sudah ada fasilitas lengkap, kamar sangat mandi, nyaman gitu. Kamar mandi dalam, tempat tidur, ada AC, pemanas, pendingin, kompor. Ada dapurnya, ada dapur kecil ya. Kemudian ada lemari pakaian, meja belajar, ranjang kasur, alat pembersih, itu apa lagi namanya? Vakum cleaner itu ya. Sudah disediakan semuanya, spray, bantal, selimut, pokoknya lengkap jemuran. Ada jemuran. Cuma untuk mesin cucinya dan mesin pengeringnya itu dia di luar kamar. Ya, ada disediakan juga. Tapi itu di luar biaya per bulan. Ya, di luar biaya per bulan. Itu pakai laundry coin istilahnya. Pakai koin. Kita tinggal beli koin saja, 100 yen per sekali putar gitu. Mesin pencucinya, mesin pengeringnya juga 100 yen. Cuma kekurangannya tidak bisa tinggal dalam waktu yang lama. Ya, ada batas ada waktu. Batasnya juga. Dan harus ada tujuannya. Kita datang ke Jepang untuk apa agar bisa mendapatkan itu. Dan perizinannya tidak semudah dormitory. Iya. Tujuannya ya biasanya untuk studi gitu ya. Tapi kalau untuk ini studi yang lama sampai 3 tahun tidak bisa. Ada misalnya kita mau penelitian awal dulu kayak kemarin kita studi awal, studi pendahuluan. Makanya boleh itu. Tapi lewat sensei itu pun ada koneksi lagi. Sensei yang membantu untuk mengurus di universitas. Gitu. Tidak bisa kita yang langsung. Atau mungkin instansi ke instansi bisa. Misalnya instansinya kita ke instansinya meminta, itu bisa. Misalnya ada seminar mungkin atau apa cuma berapa hari, itu bisa kalau yang saya baca di ininya. Iya, bisa. Terus biayanya dia tanpa deposit juga, kelebihannya tanpa deposit. Biayanya kurang lebih sekitar 40.000. 40.000. Dengan listrik air sudah kurang lebih air. Dia lebih mahal sedikit daripada asrama, tapi sendiri. Iya, sendiri nyaman gitu. Dan semuanya sudah ada lengkap. Sebenarnya dia ada juga ini kamar mandi bathtubnya kalau tidak salah itu, tapi dia di luar. Tapi setiap kalau mandi di situ ada bayar gitu. Itu di luar biaya per bulan. Maksudnya itu tambahan lain. Jadi International House ini kelasnya sudah kelas elit gitu ya. Kayak guest house-nya gitu. Kampus. Bagus. Iya, jadi bagus sekali. Pokoknya harus ada studi yang berkaitan dengan misalnya pokoknya berkaitan dengan studi ya kalau mau ke sana. Tidak bisa kalau misalnya kita mau ke sana dalam rangka jalan-jalan misalnya, enggak. Ya harus ada hubungannya dengan kampus. Nah, terus itu tadi kalau karena terus sementara dekat juga. Iya, dekat dalam kampus juga. Hanya di belakang depan kampus aja. Iya. Dalam kampus. Dalam kampus. Depan gedung jadi kuliah. Jadi kalau mau ke gedung jalan kaki. Gedung humaniora, sosial pas depannya. Dekat ke gedung ke gedung MIPA itu dekat, gitu, natural science ya, itu dekat juga. Gedung administrasi pas depannya gedung administrasi dia depannya. Dia di tengah-tengah. Beda dengan dorm, dia agak di belakang. Dia di belakang posisinya. Kalau ini di depan, di tengah gitu. Lebih dekat lagi kemana-mana. International House lebih dekat.
dorm juga dekat sebenarnya, cuma dia beda tempat saja. Dekatnya dia cuma di NST dorm. Kalau ini memang betul-betul posisinya di tengah. Kalau kita lihat di peta. Dorm bukannya ada yang di atas sana juga, cuma di situ dorm. Di dekat Humaniora. Di International House itu ada juga, kalau tidak salah. Iya, ada banyak dorm. Dorm itu. Posisinya. Di belakangnya International House sedikit. Enggak tahu apa ya namanya. Pokoknya juga banyak lagi house-nya kalau di Kanazawa itu, kalau tidak salah. Itu ya 2 asrama kampus sama International House. Karena dia sifatnya juga sementara, jadi kita harus cari tempat tinggal tetap. Cari yang tetap. Makanya kayak kemarin juga saya, jadi di 2 bulan itu saya manfaatkan waktu untuk cari apartemen gitu juga, supaya pas datang keluarga sudah bisa tinggal di apartemen gitu. Nah, itu ya. Dormitory kampus dan International House sudah 2. Itu yang sudah di kampus. Yang ketiga itu apartemen swasta. Apartemen swasta ini bisa untuk single bisa atau juga untuk family. Jadi dia ada 2 pilihan. Kita mau ambil apartemen yang khusus sendiri, biasanya cuma 1 kamar, atau yang bentuk studio saja. Ada juga yang berapa kamar. Atau yang family, biasanya dia 2 kamar atau 3 kamar. Nah, karena dia lebih besar, itu harganya juga lebih mahal. Kalau single itu kalau dapat 20.000 itu beruntung sekali. 20-an ribu ke atas. Kurang lebih 20-an ribu itu beruntung sekali ya. Yang ini katanya dia sudah murah itu dapat 25. Yang teman laptop. Tapi rata-rata itu kalau swasta itu main kalau yang single main 30-40. Ya. Itu 30-40 yang single ya. Tapi kalau mau yang family itu 30 sampai 60. Bisa 60 malah. 50, 60. Tapi rata-ratanya itu paling 30-40 ada. 40. 30 beruntung sekali tuh. Iya, 30 beruntung sekali. Atau swasta ya. Atau swasta. Itu. Nah, jadi itu kalau mau itu tadi yang kami sampaikan, kalau mau masuk ke dalam harus lewat agen. Lewat agen, tidak bisa kita datang ujuk-ujuk datang masuk. Ini tidak bisa. Ketemu sama pemilik. Tidak bisa. Apartemennya nggak bisa. Nah, kalau di Kanazawa jadi nanti ada tanda tangan kontrak gitu. Ya, ada kontrak. Tanda tangan. Jadi kalau di Indonesia kan kita langsung ini aja. Tiada mungkin tanda tangan kontrak begitu ya. Kalau di sini harus dan sudah harus ada ini. Iya. Mau berapa tahun? Biasanya ada kontrak. Iya, ada kontrak. Jadi kapan misalnya kita keluar, kita bisa kena denda. Tidak sesuai sebelum berapa tahun ya. Misalnya mau 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Ada beda-beda sih. Iya, beda-beda. Tergantung agen. Baru biasanya juga itu kalau kita melanggar kontrak itu kita mau langsung pindah, depositnya kita tidak dikembalikan. Atau mungkin cuma setengah. Kan ada deposit. Ada deposit. Terus kita harus lewat agen itu. Agennya kalau di Kanazawa itu yang terkenal itu ada 2 yang setahu saya. Noka dengan Urban Home. Ada juga lagi ada banyak agen. Cuma kan sering sekali orang Indonesia biasanya ke Noka atau Urban Home ya. Itu maksudnya tergantung karena tiap agen itu nanti depositnya beda kan, orang ambil keuntungan dari ya mereka itu ambil keuntungan dari deposit juga mungkin ya. Jadi teman-teman bisa banding-bandingkan saja dulu misalnya harganya. Kalau Urban Home itu ada berapa di sih? Website juga bisa kita lihat. Kalau Noka itu berapa harganya ya? Karena harga ini sangat relatif sekali ya gitu. Iya, jadi nanti kalau kita buka websitenya nanti dia tulis untuk kamar ini 2 LDK, ada kode-kodenya 2 LDK. 2 LDK itu maksudnya berarti dia ada 2 ruangan. L itu apa L? Living room ya. 1 living room, D itu dining room, K itu kitchen. Berarti kalau misalnya tertulis 2 LDK berarti ada 2 ruangan, 2 kamar. 1 living room, 1 dining room, biasanya dengan dining roomnya 1 menyatu. kitchen. Dia. Nah, biasa mungkin 2 DK, berarti 2 ruangan, 1 dining room, 1 kitchen. Atau biasa cuma 2K, berarti hanya ada 2 kamar dengan 1 kitchen. Iya, kitchennya itu ya. Dapur ya. Nggak ada ini apa ruang makan atau ruang kumpul-kumpul begitu, jadi kalau makannya di kamar gitu. Pokoknya nanti ada kode-kodenya begitu. Iya, pokoknya kalau L itu living room, itu. D dining room, K kitchen. Pokoknya bisa lihat di webnya, nanti lihat ada harganya di situ, ada kontaknya juga bisa dihubungi. Bisa lewat email. Untuk kontraknya, kalau kemarin teman-teman saya yang masuk di apa atau swasta, kita tidak tahu karena kita tidak di situ ya. Tapi menurut teman-teman yang masuk di apa atau swasta, kontraknya bisa dikirim via email, mereka tanda tangan, mereka kirim lagi. Nanti foto apartemennya mereka lihat, dikirimkan di mereka lihat di websitenya. Jadi ada gambarnya kelihatan. Kayak begitu, ukurannya ada semua di situ, berapa meter persegi. Tuh, lengkap. Ya.
Lokasinya lebih dekat dari kampus biasanya. Yang apa tuh swasta. Iya. Jadi terus apa lagi ya tadi saya mau sampaikan? Cuma kekurangannya depositnya mahal. Cukup mahal ya depositnya. Depositnya itu biasanya 2 kali harga. Tidak juga, ada yang lebih mahal. Ada yang lebih mahal lagi ya dari harga sewa. Gitu kalau ada teman saya ada yang sampai 200.000. 200.000. 200.000-an ya. Itu 200.000 lumayan, 200.000 yen. Yen ya. 200.000 yen. Itu sekitar 20 juta. Bukan 200.000 rupiah ya. Iya. 200.000 yen. Ada juga yang 100 ribuan saja. Iya, 150, 160 gitu. Tapi sekitar itu. Jadi kalau teman-teman mau datang mau masuk di Apato swasta, ya harus siapkan deposit sebanyak itu. Fasilitasnya apa saja kalau di Apato swasta? Fasilitasnya kalau di Apato swasta itu sama sih sebenarnya. Kurang ada lebih. Dapur, ada ininya, ada kitchen setnya. Cuma perbedaannya nanti dengan di Aquatonya kita ini ya, dia itu sudah ada yang sudah ada AC, ada yang belum. Ada yang sudah ada AC, ada yang belum juga ya. Terus ada yang kamar mandinya sudah ada air panas. Sudah ada air panasnya. Udah tahu kalau ada yang belum ada air panasnya. Nah, itu udah tahu juga. Udah tahu juga ya. Nah, cuma itu biasanya kalau orang-orang bandingkannya antara Apato swasta dengan Apato pemerintah. Apato pemerintah tidak ada ya. Tidak ada. Penghangat di kamar mandi. Tapi bisa dipasang gitu. Sendiri. Kayak kita sendiri. Ini kita pasang sendiri. Nah, gitu. Jadi fasilitasnya cuma itu depositnya sih mahal. Kalau fasilitas yang lain kayaknya kayak kulkas apa semua itu juga tidak ada ya. Ada, dibeli kulkas, semua. Pokoknya ada yang ada fasilitas cooker, wifi, ada wifi ada. Wifi ada yang tidak ada. Itu beda-beda lagi tergantung apatonya. Ada fasilitas. Tapi kebanyakan tidak tempat ada. Tempat parkir juga, tapi bayar juga tempat parkir. Tetap bayar per bulan. Per bulan juga. Oke, itu yang ketiga guys. Masuk ke Apato swasta. Apato swasta itu bisa untuk keluarga, bisa untuk sendiri. Jadi kebanyakan orang-orang yang swasta apa pemerintah Apato swasta. Masih Apato swasta. Kesimpulannya, jadi kalau kita yang sendiri single itu bisa masuk di Apato swasta. Kalau misalnya kita dari asrama, misalnya sudah masuk di asrama 6 bulan harus keluar, itu bisa kita cari Apato swasta. Dan kalau misalnya kita di asrama terus kita mau keluar karena mau bawa keluarga, itu Apato swasta juga bisa. Cuman biasanya yang begituan sudah harus ada resident card ya keluarga. Kemudian kalau Apato swasta tidak. Oh, tidak ya? Tidak. Yang penting kontrak itu. Kontrak deposit. Itu yang dibayar sudah duluannya di awalnya. Apato pemerintah saja yang harus. Kalau kita misalnya sendiri tapi kita mau pakai Apato family yang besar bisa juga, terserah kita. Makanya pada saat teman-teman itu yang lain sudah punya Apato swasta, mereka bisa langsung bawa keluarganya. Bawa keluarga ke sini. Jadi dia tinggal jemput, dia sudah punya. Karena Apato swasta itu memang ya itu bebas terserah kita. Ya, bebas terserah kita mau ambil yang mana ukurannya. Tapi nanti itu mempengaruhi deposit. Deposit dan harga per bulan. Ya. Gitu. Oke. Walaupun kita sendiri ya, jadi walaupun kita sendiri kita bisa ambil Apato family. Gitu. Oke, itu yang ketiga. Oke. Dan yang ini yang terakhir, yang keempat yang kita tinggali sekarang dan menjadi pilihannya kita sejak awal kita mau masuk di Apato ini. Itu Apato pemerintah. Lokasinya kalau di Kanazawa di daerah Okuamachi. Okuamachi. Oke. Nah, syarat yang pertama, Apato ini bisa kita tinggali asalkan kita sudah berkeluarga dan diutamakan sudah memiliki anak dan semua keluarganya itu istri, suami, istri dan anak-anak ada di Jepang. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau misalnya kita mau tinggal di sini tapi kita sudah berkeluarga tapi keluarga kita ada di Indonesia, itu tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Saat kemarin papanya Rajendra kasusnya agak berbeda. Dia ini lewat jalur tidak tahu jalur apa. Nah, yang kemarin papanya Rajendra itu sudah di ACC gitu. Pertamanya datang ke sana, bilang keluargaku akan saya panggil ke sini. Jadi sebenarnya mereka tidak mau ACC gitu ya, tidak mau ACC karena dia bilang istriku akan ke sini juga lanjut dengan anak-anak. Karena syaratnya itu kalau di sini harus ada resident card dan number setiap anggota keluarga. Semuanya harus sudah punya itu. Itu syarat pertama. Jadi kalau belum punya itu mereka tidak akan ACC sebenarnya. Karena kemarin yang punya resident card cuma papanya Rajendra. Jadi kalau mau punya itu ya pasti harus datang dulu. Harus datang dulu keluarganya. Itu kan yang repot. Semua keluarga harus datang dulu baru ke sini. Mereka ACC gitu. Baru bisa di ACC. Cuma kemarin saya lobby ya. Lobby dan lobby.
ternyata itu tiap bulan ada jadwal, guys. Ada jadwal kapan Apato itu akan dibuka lagi untuk umum. Jadi Apato yang sudah dibersihkan istilahnya. Jadi kan ini Apato ini banyak yang kosong. Kamar di apartemen pemerintah ini banyak yang kosong. Tapi sebelum kita masuk itu harus dibersihkan dulu, direnovasi, semua diganti, lantainya, catnya diperbaiki semua. Kalau sudah diperbaiki baru diumumkan tiap bulan. Ternyata kan itu banyak yang tidak tahu. Diumumkan di web City Hall. Padahal ada webnya. Di web City Hall di bagian ada perumahan. Itu diupload tiap tanggal 15 tiap bulan. Kadang kan kita tidak tahu karena pakai bahasa Jepang. Kita tidak tahu karena bahasanya Jepang. Apalagi kita yang pendatang kita tidak tahu. Nah, kemarin papanya 4R itu dapat info dari sensei. Kebetulan sensei informasikan bahwa ini loh ada yang kosong. Ada yang kosong gitu. Nah, papanya 4R bawalah itu ke City Hall. Dia bilang, nah ini ada kamar kosong. Kenapa katanya tidak ada? Nah, mungkin mereka merasa bersalah. Kayak merasa bersalah tuh. Awalnya kan mereka tidak terima gitu pas saya perlihatkan dokumen itu. Ini ada daftar kamarnya. Dan di situ tertera bahwa kamar nomor 3 daftar nomor 36, 37, 38 itu kosong. Nah, ada 3 kamar, ada 3 ruangan yang sudah direnovasi dan kosong. Jadi akhirnya dia bilang ya sudah. Tidak enak, dia bilang kalau kamar ini boleh. Ya tidak masalah, saya kamar itu di lantai 3 gitu ya. Lantai 3. Di sinilah kita dapat. Gitu. Nah, kelebihannya yang pertama, Apato ini sangat murah, guys. Karena dia berdasarkan pendapatan ya. Kalau swasta tadi itu tidak ada dia mulai pendapatan. Ya, gitu. Mau kau punya uang, mau kau tidak punya uang, pokoknya biayanya segitu. Harganya segitu. Kalau di sini biayanya itu tergantung jumlah pendapatannya kita. Jadi kapan jumlah pendapatannya kita naik, Apatonya kita juga naik. Jumlah keluarga juga. Jumlah anak itu menjadi pembagi juga. Jadi dia lihat semua faktor-faktor itu ya. Kemudian dia tahu sekian kira-kira nanti kebutuhannya dia, sehingga kalau dia kasih mahal mungkin memberatkan keluarga tersebut, apalagi kayak kita 4 anak ini. Tapi kalau kayak beasiswa itu tidak dihitung pendapatan, itu 0 rupiah. Jadi kalau kita pendapatannya 0 rupiah, Apatonya cuma 10.000. Jadi paling murah itu. Jadi kemarin kita itu dianggap 10.000. Pendapatannya kita 0 rupiah karena tidak ada pendapatan. Jadi kita itu dapat 10.600 yo. Pendapatan itu padahal dilihat dari pendapatan di Indonesia juga ya kemarin. Iya, dari pendapatan di Indonesia. Pendapatan di Indonesia orang kayak kita anggap gajinya kita masukkan slip gaji. Kaget mereka lihat gajinya. Dia lihat gajinya PNS di Indonesia. PNS dosen. Dosen segini. Di bawah tingkat kesejahteraan Jepang. Iyalah kan beda. Gitu. Beda maksudnya beda UMR-nya juga mungkin. Iya. Padahal sudah kita kasih masukan gaji semua ini. Sudah ada serdos. Gitu. Tetap juga tidak cukup. Dia bilang, "Ini gajinya aneh ini apa? Gajinya dia bilang toh gajinya kalian kerja part-time saja di sini lebih banyak. Bahkan lebih banyak kerja part-time sini. Kemarin kita masukkan dua-dua yo, gajiku, gaji serdos kita masukkan semua lampirannya. Kalau kerja part-time sini bahkan sampai 10 juta ada orang. Iya, tapi kalau kerja part-time sebanyak itu bisa naik sampai 20.000 apartemennya. Ada yang 20.000 juga. Saya kayaknya tetap tidak. Oh, kita tidak ya? Iya. Oh, karena tidak kena pajak. Tidak kena. Masih dia bilang masih kurang. Oh, masih kurang. Ada 4 anak. Pokoknya kayak gitu, guys. Tergantung jumlah anak dan jumlah pendapatan. Kalau kayak kita, alhamdulillah sampai sekarang walaupun ada kerja part time, ada beasiswa, ada 4 anak, itu masih 10.000 sampai sekarang. 10.500 ya, 10.000. 10.600. Nah, pokoknya 10.000 dan sangat murah sekali. Jadi dia lihat pendapatan. Kalau misalnya sudah ada ambang batasnya sekian, misalnya range pendapatan kita itu bisa naik 20.000 gitu. Oke. Rata-rata sih seperti itu 10.000, 20.000. Kalau tinggi sekali bisa sampai 30.000. Tahu saya ya, kalau di sini di pemerintah paling tinggi kayaknya 30.000 yang selama ini saya dengar. Paling tinggi 30.000. Ada yang sewa 30.000-an di sini. Cuma sekitar itu saja 10.000 sampai 30.000. Tidak gitu. Ada yang di atasnya ada kayaknya mungkin tapi 30.000. Padahal pendapatannya ruangannya sama begitu besarnya. Yang kedua ukuran ruangan di sini tuh besar. Jadi rata-rata kurang lebih ada 3 kamar, terus ada ruang tengah begitu ya, ada dapur, kamar mandi 2. Maksudnya kamar mandi itu terpisah dengan tempat mandinya. Kamar mandi terpisah. Showernya, kemudian ada tempat laundry juga ya. Tempat pakaian. Nyuci pakaian.
dia siapkan semua. Nah, gitu. tapi kita tidak pakai ada mesin teras cuci depan, ada teras belakang gitu. sama teras depan. Teras depan. Ada teras 2. Ada apa gudang juga ya? Ada gudang 1 di bawah. Parkir juga. Tempat Ada parkiran motor tapi misalnya. itu bayar per bulan lagi. Kalau parkiran motor, sepeda tidak kita di Kalau gudang. parkiran mobil. Tapi kalau parkiran mobil itu bayar tambahan. Itu berapa? 1.000 ya kalau 2.000-an. ya. Gitu. Dan terus kelebihannya lagi depositnya lebih murah. Depositnya itu 3 kali harga sewa. Iya. Cuma kemarin kita kan harga sewa awalnya karena belum masuk ini keterangan beasiswa 20.000. Jadi kita dapat deposit 60.000. Padahal kalau masuk bisa jadi mungkin cuma 30.000 ya, karena deposit. Harga sewanya kita 10.000. Karena harus salah kemarin dia. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sudah dapat. Awalnya pun sebenarnya kemarin dia bilang kena 20.000 kita di bulan pertama. Awalnya kita itu bulan pertama tapi itu ternyata kena 20.000. Langsung dia kasih 10.000. Gitu. Dia langsung kasih 20.000 saya sudah murah sebenarnya kemarin. 20.000 itu 2 juta guys dengan untuk ukuran seperti ini, 3 kamar. Ya, kelebihannya sangat luas sekali sini. Kalau punya anak gitu sangat luas. Kalau keluarga juga misalnya kalau mau datang ada karena ruangan. Ada 3 kamar gitu ya. Kalau ada yang mau lihat apartemen kami seperti apa, nonton guys di video sebelumnya ada room apartemen tour. Yeah. Tur apartemen kami. Ya kalau kami ini ya guys, hitung-hitungannya kami lebih murah asalkan teman-teman datang sejak awal tinggal di apartemen pemerintah. Karena kenapa? Depositnya murah, kemudian harga sewanya murah. Walaupun misalnya fasilitasnya tidak selengkap dengan apartemen swasta. Maksudnya perbedaannya kayak tadi ada perbedaannya AC, cuma tidak ada AC. Kemudian yang kedua pemanas air ya, kamar mandi. Cuma kalau orang-orang di sini kebanyakan dapat lungsuran, ada yang sudah pulang dapat lungsuran. Tapi kalau misalnya kita tidak bahasakan seperti itu, artinya hitung-hitungannya kalau kita mau sediakan kayak misalnya pemanas air baru itu 160.000. 150 sampai 160, ada yang 150. Tapi kalau kita mau cari barang-barang second gitu, ada yang dapat 30.000, 40, 50. Tinggal pasang sendiri. 60, 70, 80 tergantung tahunnya ya, tergantung kondisi barangnya juga. Murah, lebih Jadi, murah. Kalau kita bayar sekian misalnya 160.000 ya, perbedaan itu ya. Per bulan 10.000. Kemudian 10.000. Lebih murah jatuhnya. Kalau menurut kami hitungannya, yang penting kalian masuk sejak awal di sini, ya jatuhnya lebih murah sih kalau menurut kami. Setelah kami hitung secara detail, secara rinci, dibandingkan kalau misalnya kita masuk dengan harga sewa 30.000 atau 40.000 misalnya. Iya, tapi depositnya sudah mahal, walaupun fasilitasnya sudah ada ya. Tapi kalau 30.000 dikalikan sekian tahun misalnya ya. Ya, banyak juga. Tapi menurut orang-orang kekurangannya di Okwa itu menurut mereka mereka jauh. Kalau menurut saya tidak sih, dekat. Ya itu jauh dekat sebenarnya relatif ya. Iya betul. Yang penting mau mengayuh sepeda. Kalau naik sepeda. Syaratnya kalau tinggal di sini, apalagi kalau misalnya dua studi misalnya gitu, bagus itu kalau naik bus itu makan ongkos sekali. Kemarin kita hitung-hitung bisa sampai 50.000-an naik bus pulang balik. Misalnya Senin sampai Jumat kalian bolak-balik berdua, sebulan itu bisa sampai 50-60 ribu. Ya, itu mahal sekali kos busnya. Makanya naik sepeda, naik motor atau punya mobil. Ya, itu jauh lebih murah. Kalau punya mobil jatuh-jatuhnya 20.000. Ya, bensin. Tapi bagusnya di kompleks apartemen ini ada Hokuen, TK, cuma jalan 5 menit. Jadi anak-anak enak. Saya kemarin pertimbangannya anak-anak. Iya, kenapa saya mau ambil apartemen di sini? Karena sekolah anak lebih dekat. Tidak apa-apa saya yang jauh ke kampus, tapi anak-anak lebih dekat. Kita antar dekat, pulang dekat. Naik sepeda kita, jadi tidak kena biaya ongkos tadi bus ya. Naik sepeda. Kemudian kalau mau lihat bagaimana fasilitasnya juga dekat di sini dengan untuk supermarket begitu ya, belanja. Tinggal jalan kaki atau naik sepeda. Cuma di depan sini. Kompleks ini banyak sekali fasilitas ini ya. Untuk belanja misalnya apa-apa, pakaian apa semua, fasilitas untuk rumah tangga. Tapi semua. Tidak terlalu jauh juga kampus. Kalau ada yang mau lihat bagaimana jarak dari sini ke kampus, jaraknya itu kurang lebih 4 sampai 5 kilo. 4 sampai 5 kilo. 5 kilometer ya. Lah. Kalau ada yang mau lihat, saya punya di video sebelumnya ada video saya jalan kaki. Naik sepeda, bukan naik sepeda dari sini ke kampus. Itu ada. Itu cepat sekali itu. Saya video terus full. Paling 20 menit saya naik sepeda ke kampus. Sekitar 20 menit. Kalau naik mobil cuma 5 menit. Kalau naik bus lama karena kita harus sambung 2 kali bus sekitar 1 jam, hampir 1 jam.
berapa kilo? 5,3 kilo. Ya, sekitar 5 kilo. Sekitar 5,3 kilo ya perjalanan. Jadi kalau naik mobil itu sekitar 14 menit. Dia tuh kalau punya kendaraan pribadi itu justru dia lebih cepat, dekat, karena lewat belakang. Karena dia tidak ikut arah bus itu dia mutar gitu. Karena kita ini pemberhentian terakhir. Kalau dari bus itu kita pemberhentian jadi terakhir. Kalau naik bus itu 2 kali ambil bus. Dari pertama sini baru singgah di Korimbo biasa. Dari Korimbo ambil lagi dan itu sangat mahal guys. Kanazawa. Satu hari itu satu kali naik bus itu bolak-balik itu hampir bisa 100.000 lebih satu orang. 100 lebih. Iya. Berapa kan? Paling tinggi 300 berapa? Kalau dari sini ke Korimbo 320, dari Korimbo ke kampus itu 370. Berarti satu kali ke sana itu 690. Pulang lagi 690. Berarti berapa itu? 690 itu sekitar 70.000. Berarti sekitar 150.000 satu orang. Mahal sekali. 150.000 satu orang. Untuk satu kali bolak-balik rupiah. Sekitar 1.500 yen per hari per orang bolak-balik, dan sangat mahal. Makanya kemarin saya naik sepeda saja atau jalan kaki. Lebih cepat jalan kaki daripada tunggu bus, karena bus itu ada jadwal-jadwal. 1.380 yen. Kali sekitar ya 151.800 rupiah, 110 yen ya. Oke, itu guys ya. Kelebihannya kalau di Apato pemerintah. Yang selanjutnya yang kita mau ceritakan adalah syarat-syaratnya, dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk bisa masuk di apartemen pemerintah. Oke, jadi kemarin itu karena dokumen mereka belum ada ya resident card, terus my number, jadi dia saja anak istri. Jadi itu masih pakai saya sebagai jaminan. Jaminannya resident card, karena my number. Jadi sudah mereka ACC terima saya, sudah ada nomor kamar, sudah ada semua ya. Nomor kamar. Cuman karena belum ada itu, jadi tidak boleh masuk dulu. Belum boleh masuk karena mereka mau lihat dulu orangnya dan dokumennya itu harus tersedia. Harus sudah ada di Jepang dulu. Sudah ada di Jepang. Orangnya sebenarnya tidak mesti dilihat gitu, dokumennya saja. Iya, dokumennya. Bahwa bukti bahwa dia sudah ada di Jepang itu kan ada resident card. Iya, resident card itu. Jadi yang ditinggal kemarin apa? Apanya? Resident card, fotokopi resident card. My number, Juminho itu kayak kartu keluarga. Terus ada juga agen gitu. Bukan agen. Apa dia bilang? Guarantor, maaf ya, ada jaminan, penjamin. Keempat ada penjamin, guarantor. Jadi cari penjamin. Biasanya penjamin itu orang yang sudah tinggal di Jepang lama. Jepang, tapi di situ sebenarnya tidak ada kayak batasan misalnya 10 tahun. Kan kalau teman-teman bilang kan harus lebih dari 10 tahun, tidak mesti. Terus guarantor juga ternyata dilihat bisa juga dilihat pendapatannya, dan bisa juga yang tinggal di Okua gitu. Bisa, tidak harus yang karena kemarin kan kita tanya-tanya, katanya guarantornya tidak boleh yang tinggal di Okua. Ternyata tidak apa-apa. Orang City Hall terima. Yang penting dilihat pendapatannya berapa. Iya. Kayak gitu. Kayak Pak Rifki kan juga guarantor dia ya. Iya. Kalau enggak salah, enggak tahu. Iya. Intinya guys, karena kejadian saya kemarin agak berbeda. Agak orang City Hall pikir si guarantor saya ini tinggal di Okua gitu. Mereka terima juga. Ternyata Pahasan yang beda gitu. Nah, jadi guarantor kami orang Indonesia juga. Terima kasih ya Pak pada guarantor kami. Guarantornya orang Indonesia. Kebetulan kerja juga di sini. Jadi syaratnya itu harus punya guarantor, diminta nanti. Jadi dari guarantornya itu diminta dokumennya itu slip gaji. Dengan apa ya itu? Dengan ada hangko gitu. Yang ada lembar yang guarantor isi dan di stempel sama hangko si guarantor. Nah, itu perbedaannya saja guys, syaratnya. Terus pas keluarganya sudah datang, saya dan anak-anak datang, langsung dimasukkanlah dokumen kami. Dokumen resident card sama my numbernya yang di Juminho kan sudah diperbarui. Juminho baru diperbarui, ada my numbernya kita, saya dan anak-anak. Pas dikasihkan semua itu, kita isi kontrak. Ada kontrak di situ bahwa kita masuk di situ, ada nomor HP disimpan, nomor HP guarantor, terus tanda tangan. Tanda tangan, kayaknya isinya itu tanda tangannya itu kayak kita tidak akan merusak kayak begitu-begitulah. Ada kayak kontrak begitu. Dan bayar deposit di bank. Nah, setelah itu dikasihlah kita kunci untuk memasuki apartemen. Kayak gitu. Tapi kita menunggu dulu 1 minggu kalau tidak salah. Makanya kita kemarin
apartemen harian dulu kita. Pas kita datang kita tinggal 1-2 minggu dulu di apartemen harian. 1 minggu. 1 minggu lebih sedikit. 1 minggu lebih. Karena pertama datang apartemen ini listrik, gas, sama airnya itu belum menyala. Jadi harus ditelepon. Jadi nanti dia kasihkan kita secari kertas gitu. Ada nomor telepon listrik, air dan gasnya gitu. Nah itu ditelepon. Besoknya langsung dia nyalakan. Diaktifkan, sudah kita jadi bisa masuk. Jadi pada saat kita terima kunci, kita sudah bisa masuk sebenarnya. Cuma tapi karena tidak belum ada listrik, gas dan air itu, kita nunggu dulu 1 hari gitu. Nah, karena besoknya baru dia nyalakan. Dan kalau kita mau itu nyalakan, kita harus ada di sini. Jadi kita telepon janjian. Nanti mereka datang. Makanya penting yang tahu bahasa Jepang yang. Ya, kita kemarin minta tolong sama teman yang bisa bahasa Jepang. Makasih Pak Wawan. Pak Wawan kemarin warung tetangga. Ya, Pak Wawan minta tolong telepon, ditelepon lah, janjian lah besoknya. Nyalakan gas. Nah, kalau mau nyalakan gas juga sudah harus ada kompor. Jadi beli kompor dulu. Ya kan? Terus dinyalakanlah listrik sama airnya dibawa, mereka putar, tidak tahu diapakan. Listriknya, kalau listrik tidak, tinggal ditelepon, mereka nyalakan dari kantor, kita tinggal cek, sudah menyala. Yang datang itu cuma gas. Air mereka juga datang putar sendiri walaupun tidak ada kita. Yang janjian gas cuma gas. Karena mereka mau coba. Jadi perlu ada kompor gas. Ya, jadi kemarin kita langsung cepat-cepat beli kompor gas, langsung dia coba, sudah nyala. Kayak gitu. Oke, seperti itu guys, jadi pengalaman untuk mendapatkan tempat tinggal di Jepang, khususnya di apartemen pemerintah yang sangat murah dan besar sekali. Dan sangat nyaman guys, karena tinggal di sini itu sudah disediakan lemarinya besar. Lemari, maksudnya sudah ada taman bermain. Di dekat rumah ini ada halte bus dekat. Mau ke supermarket dekat. Cuma jalan kaki. Toko anak-anak dekat. Toko perlengkapan anak dekat. Ada kafe-kafe kalau mau nongkrong, tapi kita jarang nongkrong ya. Ada Starbucks, ada warung-warung, ada toko olahraga, toko sepatu, supermarket banyak. Toko pakaian, banyak, Family Mart, 7-Eleven, semuanya, dokter gigi, pokoknya tempat laundry juga dekat. Semuanya dekat guys, pokoknya. Jalan kaki saja. Kalau orang bilang ini bukan kota, ini tengah kota justru. Iya, karena di sini di belakangnya kita itu justru banyak perumahan-perumahan mewah gitu di atas ya. Taman bermain bukan cuma satu, banyak. Kita mau ke taman yang mana? Ada banyak sekali. Sekolah dekat, sekolah SD dekat, semuanya dekat. Cuma kampus saja yang jauh. Tapi tidak apa-apa. Kalau menurutku memang ini Okua ini memang sudah didesain pemerintah untuk menjadi suatu perumahan begitu. Pusat terintegrasi. Jadi ya memang dibuat nyaman gitu untuk warganya. Gitu. Nyaman jadi, sekali di sini. Kalau namanya pemerintah yang urus semuanya, saya kira pasti pemerintah memberikan yang terbaik begitu lokasinya. Gedungnya bagus, kokoh. Kemarin gempa. Kemarin kita gempa 2 kali. Kayak cuma goyang gitu. Padahal goyangnya keras cuma karena gedungnya kayak kokoh, jadi kayak cuma bergetar kayak padat gitu. Terus malam pas salju, saya bingung ini kita mau lari keluar atau bagaimana? Sudah kita di dalam saja karena kayak cuma goyang. Iya, kayaknya beda ya. Kalau kita kayak di Indonesia kayak goyang kayak terombang-ambing. Ini kayak kita cuma sudah. Tapi lama kemarin lumayan. Cuma karena kayak gedungnya apa ya, stiff gitu, kokoh gitu ya. Jadi kayak makanya kemarin saya ragu-ragu itu mau keluar, tidak, salju dingin, pas badai salju itu gempa. Jadi orang di sini tidak terlalu panik kalau gempa. Kayak kita di Indonesia kan kalau gempa itu langsung lari. Ya kalau gedung-gedung Jepang itu sudah didesain yang memang anti gempa. Karena kan Jepang memang mirip dengan Indonesia mereka kan. Ada range waktu tertentu itu dicek lagi kondisi. Tidak harus ada tahunnya. Kondisi gedungnya gitu. Kalau sudah tidak layak harus dirobohkan, bangun kembali. Seperti itu. Jadi ada memang sudah. Jadi tidak sembarang orang bikin bangunan di sini ya. Yang bikin bangunan memang ahlinya gitu. Bisa jadi referensi buat pemerintah menyediakan apartemen pemerintah seperti ini, karena ini fokusnya khusus untuk yang pertama orang yang sudah berkeluarga, yang kedua khusus untuk orang tua. Jadi di sini banyak orang tua guys, kakek nenek itu sudah tidak berpenghasilan kan. Jadi dengan diberikannya apartemen pemerintah itu kan memudahkan karena murah. Terus yang ketiga disabilitas. Itu cuma fokus yang penting utamanya. Buat teman-teman apalagi yang tinggal berkeluarga banyak anak misalnya, orang Jepang itu tidak suka ribut ya itu saja. Itu waktu kita di apartemen harian kita ditugas terus dikutuk-kutuk kamar karena ribut. Ya alhamdulillah di sini ya mudah-mudahan sampai akhir kita
tidak ada teguran gitu kan ya. Terbayang ya, Sampai kita ini di rumah susun ada 4 anak. Itu 4 anak itu kemana-mana lari. Apalagi kita lantai di atas, ini bunyi loh pasti. Kejar-kejaran di rumah. Tapi karena alhamdulillah beberapa kawan-kawan beberapa kali ditegur ya. Sampai gitu. dipanggilkan polisi gitu. Jadi tidak, penting sekali untuk itu, menjaga ketenangan kalau di Jepang itu. Karena tempat tinggal itu menurut mereka untuk tempat beristirahat. Pulang kerja kantor capek udah langsung istirahat. Kemarin pernah ada yang diwawancara juga kenapa dipanggilkan polisi, ternyata karena anak itu menangis terus, dia takut anak itu kena kekerasan dalam rumah tangga seperti itu, makanya dia panggilkan polisi, takutnya disiksa sama orang tuanya atau apa. Dia sebenarnya peduli begitu, bukan tapi ada juga yang yang kasusnya karena ribut gitu, karena dia terganggu. Jadi, ada juga yang kasusnya karena dia takut itu. Jadi dibilang bagaimana kau itu urus anakmu? Iya, sampai ditanya kok bagaimana? Saya juga punya anak ini. Iya, saya juga punya anak, tapi tidak ribut. Iya, anakmu cuma 1. Kita 4, 5. Tapi alhamdulillah kita sampai sekarang tidak ada, guys. Beda karakter, belum ada ya, belum dapat teguran walaupun tiap hari ribut. Mana ada tidak ribut kita tiap hari. Makanya sama tetangga itu ya harus akur-akur ya. Alhamdulillah ada tetangganya kita pas di bawahnya kita itu tuh nenek itu baik ya. Baik semua. Kalau dia kita keluar sering tegur kita, dia sering tegur kita, dia sering tegur anak-anak gitu ya. Ya malah ini kawaii. Jadi itu ada satu tetangga itu yang baik sekali, ramah sekali ya. Yang lainnya saya tidak pernah lihat, Pak. Padahal ini full, cuma karena ini ya orang Jepang jarang keluar ya. Iya. Dia keluar, tidak tahu kapan keluar masuknya. Pada saat pulang kerja sudah langsung masuk. Saya tidak pernah ketemu yang di lantai 2 malah. Jadi kalau di Jepang malah. Itu rumah-rumahnya di situ tidak ada teras mereka, guys. Tidak ada kayak kita nongkrong, kumpul-kumpul, ngerumpi, tidak ada. Teras tidak ada. Tidak suka dorang. Tidak ada, kalian akan lihat itu orang Jepang duduk di depan ibu-ibu depan rumah ngerumpi, ngumpul-ngumpul kayak di Indonesia. Gak ada. Di teras nggak ada. Kalau ada berarti orang Indonesia itu. Jadi makanya itu rumah di Jepang didesain terasnya kecil-kecil gitu, tidak kayak di Indonesia terasnya Muhammad besar-besar gitu ya. Ada tempat duduk di teras. Jepang kayaknya tidak ada tempat duduk di teras gitu. Karena orang di rumah itu untuk langsung istirahat gitu. Tapi alhamdulillah apartemen ini nyaman sekali, guys. Jadi saya bilang kalau misalnya harus tinggal berapa tahun ke depan bisa lah sebelum balik ke Indonesia, ini bisa jadi referensi. Kalau saya yang punya keluarga sangat rekomend. Ini saja, kalau musim salju begini pilihannya bisa dua, kalian naik bus atau jalan kaki. Naik sepeda kalau misalnya saljunya belum terlalu tebal bisa naik sepeda atau nebeng sama teman. Kalau tidak ada malu. Kalau tidak malu ya. Kalau saya malu. Naik bus. Jadi saya mending jalan kaki. Itu ya pilihannya naik bus gitu. Karena tapi kan salju juga tidak turun. Ya. Maksudnya setiap hari yang penuh salju terus, tidak, paling seminggu itu salju. Kalau pengalaman kita ya yang sudah dapat salju, ya, seminggu full salju. Setelah itu minggu depan. Dan kalau salju di sini, guys, habis salju hari ini, besoknya langsung kasih bersih lagi. Dorong bersihkan, turun lagi salju, besoknya dibersihkan lagi. Jadi jalanan itu tapi ada juga yang sampai tapi teman-teman yang sepanjang dari Desember sampai Februari itu salju terus. Tapi itu gitu. Ada jalan-jalan tertentu, akses jalan tertentu mereka bersihkan terus tiap hari. Terutama jalan-jalanan raya, jalan besar ya. Itu kan sepeda bisa lewat jatuhnya. Bisa lewat. Cuma yang susah itu kalau saljunya lagi lebat, begitu kan naik sepeda susah. Jadi harus naik bus mau tidak mau atau jalan kaki. Cuma jalan kaki itu pas saljunya mulai mencair itu justru yang susah jalan kaki karena licin gitu. Dibandingkan kalau salju tebal sampai sebetis atau selutut itu kita bisa lewati salju itu. Gitu. Tapi kalau sudah saljunya mencair itu berbahaya itu. Ini di Kanazawa sudah ada 2 kejadian mobil tergelincir, satu terbalik, satu tergelincir karena licin tadi itu. Jadi yang naik mobil pun juga berbahaya ternyata. Iya, hati-hati. Makanya bus-bus di Kanazawa itu pakai rantai gitu ya. Ada juga yang tidak. Bannya. Jadi daerah-daerah ekstrim yang kan Kanazawa ini daerah penanjakan, turunan, lembah kayak begitu ya, ada penanjakan, penurunan, bukit berbukit begitu. Jadi kalau bus-bus yang melalui jalanan ekstrim tadi itu mereka pakai rantai begitu. Ya, itu saja guys, paling perjalanan ke kampus itu saja paling yang agak dari sini. Karena kalau mau naik bus semua saja. Tapi kalau saya senang kita nikmati saja semuanya. Naik sepeda, itulah ya suka duka.
Ada sukanya, ada dukanya. Iya, begitu Semuanya memang ada guys. suka dan duka. Ya. Iya, Kalau di Indonesia juga begitulah orang kalau Iya, waktu saya kuliah di Bogor. Jadi tidak kehujanan. ada yang sempurna. Yang sempurna Ya, itu jadi- cuma rokok sampurna. Ya, jadi seperti itu guys. Semuanya namanya hidup ya. Ada tantangannya, ada plus minusnya. Kita mau pilih apartemen apa saja, itu ada plus minusnya. Jadi pintar-pintarnya kita saja memilih yang mana yang paling banyak plusnya paling untuk cocok kita. dengan kita, Yang gitu. paling banyak plusnya untuk kita. Intinya ada 4 itu tadi yang kita jelaskan ya. Jadi tinggal teman-teman bicarakan, diskusikan. Kalau yang berkeluarga tinggal berdiskusi dengan keluarganya. Kalau yang single belum ada berkeluarga, ya bisa dipikir-pikir sendiri mau tinggal di mana atau bisa sharing-sharing. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya, misalnya ada penjelasan kami yang kurang jelas, kurang lengkap, boleh komen di kolom komentar, insya Allah akan kami balas. Kayak gitu. Kalau misalnya mau butuh lebih Ada lengkapnya juga yang lagi, memberikan masukan bisa kolom komentar. juga. Misalnya Silakan komen. Mbak atau Mas boleh tidak review tentang ini? Oke, akan kami usahakan untuk direalisasikan. Oke. Kayak gitu. Oke, itu saja kayaknya guys. Sudah terlalu panjang ini videonya, terlalu lama. Terlalu lama. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya. Jadi guys, dinonton dari awal sampai akhir ya guys. Harusnya ini pernyataan saya di awal gitu, saya sampaikannya supaya mereka nonton. Ini sudah di akhir. Di akhir ya. Belum tentu dia nonton sampai Belum sini. dinonton sampai akhir ya. Tidak apa-apa guys. Oke guys, jadi karena mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya untuk Semoga teman-teman bermanfaat gitu. buat teman-teman yang mau ke Jepang. Yang apalagi yang berkeluarga ya. Saya kata kuncinya ini yang berkeluarga. Kalau yang masih sendiri itu gampang, dia mau tinggal sama temannya dulu, mau apa tuh. Yang susah itu kalau berkeluarga Bisa karena tinggal di masjid ya, kampus juga dulu. Iya, tinggal di masjid kamu. Kalau yang berkeluarga itu karena kita harus memikirkan anak-anak bagaimana, suami atau istri bagaimana, kayak gitu. Jadi tempat tinggal itu sangat penting. Oke guys, jadi seperti itu ya. Karena Oke. waktu sudah menunjukkan pukul. Kita mau jemput Kita anak-anak. mau- Sudah jam 4. Oke. Sudah jam 4 dan sudah Sudah sangat lama. lama ya. Kita bercuap-cuap. Cuap-cuap, kita Terima kasih ya akhiri guys. Sudah menyaksikan video-video dari 4R. Diari 4R, Dari 4R. Semoga apa yang kami jelaskan dapat memberikan informasi, dapat bermanfaat dan dapat menjadi penguat, misalnya buat teman-teman yang mau ke Jepang belum kuat hatinya, bisa menjadi penguat ya. Misalnya, bagaimana nanti saya dapat cari tempat tinggal di sana, saya Intinya- punya banyak anak. Intinya kayak gitu. orang Indonesia itu orang-orang yang Orang yang- ramah-ramah yang Iya. akan menolong teman-teman. Ada banyak. Intinya kalau orang Indonesia itu orangnya juga kuat-kuat di sini. Semuanya insya Allah Gabung bisa saja survive. kalau di Kanazawa, gabung saja grup PPI ya, ada Ya, pengurusnya. atau ya Nanti bisa ya share-share dengan pasti insya Allah PPI-nya. mudah-mudahan dibantu. ya sama teman-teman dari PPI begitu. Minimal kalau misalnya belum dapat tempat tinggal, biasanya ya tinggal sama teman-teman teman. dari orang Indonesia. Atau kalau ada yang mau ke Kanazawa, Iya. misalnya mau cari tempat tinggal, boleh juga sama kami. Gitu. Yang penting bisa Terima apa adanya. harap maklum karena kondisi kami 4 anak yang sangat ribut setiap harinya. Kayak gitu. Tapi seperti itu. terbuka untuk siapa saja kalau mau datang ya, Ya, boleh ya. Masih boleh. ada 1 kamar kosong di bawah. Siapa Tahu. tahu mau untuk sementara tapi ya tidak untuk sampai bertahun-tahun. Karena kita bisa kena tegur Ya, dan lain sebagainya. oke. Oke, saya kira itu ya hari ini video dari 4R Ya, saksikan terus, jangan lupa saksikan terus. supaya kita tambah semangat. Jangan lupa subscribe, like, share. komen, dan nonton sebanyak-banyaknya guys. Iya. Nonton juga video-video sebelumnya guys, ada banyak itu video. Supaya jam tayang kami mencukupi guys. Jadi dinonton sebanyak-banyaknya. Oke guys, sampai jumpa lagi. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua, untuk kita semua dan Ya, dadah. dan terhibur ya. Oke. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.